Tante Cempreng di Mitsugo Koi Channel. Nah guys, hari ini Tante mau coba dengan sop pinternya Tante ya, menjelaskan perbedaan ikan koi lokal dengan ikan koi impor. Ya, kalau di sini Tante jual yang impor, juga jual yang lokal. Tapi sekarang kita lagi dalam proses untuk menjual koi Tangerang ya. Jadi kan yang biasa dikenal itu koi Jepang, koi Blitar, sama koi Sukabumi ya, yang paling terkenal ya, tiga itu ya. Nah, jadi apa sih bedanya ikan koi lokal sama ikan koi impor ya? Nah, yang pertama ikan koi impor tuh biasanya punya sertifikat ya. Tapi soon nanti kita juga bisa ngeluarin sertifikat, oke? Lagi sedang dalam proses ya. Kalau nanti hasilnya udah oke, kita akan bikin sertifikat ya. Otomatis pasti kayak gini nih, ada koinya, ada sertifikat ya. Yang harus om-om perhatiin itu kadang-kadang ya ada dealer-dealer yang nakal gitu. Kadang-kadang kalau ikan polosar itu kan susah ya terdetek. Biasanya ikan koinya lokal tapi disertiin Jepang. Ya kalau saya di sini, ada juga yang bilang tuh kalau kita jualan koi itu harusnya tuh antara dealer atau breeder gitu ya. Jadi biasanya kalau dealer itu hanya khusus jual koi-koi impor gitu. Karena kalau misalnya, atau kita pilih kita nggak jual koi impor, tapi kita jual koi lokal gitu. Tapi kalau Tante di sini semua jual. Dan tenang aja, kita pasti kalau kita lokal ya kita kasih tahu itu lokal. Kalau impor kita juga kasih tahu itu impor gitu ya. Kita nggak pernah, Tante mah gaptek, nggak bisa bikin gini-ginian nih. Nipu-nipu gini nggak bisa gitu. Terus habis itu, nah sebenarnya ya guys, sekarang ikan koi itu yang lokal pun juga nggak kalah bagusnya bodinya dengan koi impor ya. Nah terus di sini koi-koi Tante ini ya, walaupun campur impor dan lokal, mereka udah bisa saling ngobrol guys. Udah nggak kaku lagi. Yang Jepang bisa ngomong bahasa Jawa di sini, ya kan? Nah, Tante kasih tau ya, biasanya ikan koi impor itu pangkal ekornya besar. Ya, nah ini contohnya nih ya, si golden corn nih, golden corn ya. Mana dia golden corn? Nah ini Midori lokal. Nah, pangkal ekornya juga besar kan tuh ya, tapi dia lokal. Nah, ini lihat nih ya, ini golden corn ini. Mama nggak mau kasih makan, nih ya. Nah, tuh pangkal ekornya besar tuh, tebel ya, tebel. Pangkal ekornya tebel. Terus kayak ini nih si juara, si best male champion nih, Asagi saya ya, Asagi kita nih. Nah, itu juga impor, lihat pangkal ekornya tuh besar. Nah, tuh kalau yang ditanya kok tahu pangkal ekornya tebel, pangkal ekornya tebel gitu, yang nggak tipis gitu. Nah, di sini yang lokal tapi pangkal ekornya kurang tebel ya. Coba mana ya? Nah, ini juga impor ya nih. Doitsu ini impor. Nah, tuh lihat walaupun dia kecil tapi pangkal ekornya tebel. Terus soa paling besar ini juga nih, Kindai soa paling besar ini juga impor. Oke, tapi polosan nih Sorago ini ya. Nah, Sorago ini lokal nih guys, Soragainya. Nah, tuh si Sorago itu tuh lokal ya. Lokal gitu. Sekarang koi-koi lokal tuh juga bodinya juga udah mulai bagus-bagus, nggak kalah bagus daripada koi impor. Ya, nah biasanya kenapa orang suka nanya koi Sukabumi itu nggak besar-besar? Karena indukannya itu biasanya kecil. Jadi kalau di Jepang itu pertama kali ikan yang menelor itu
biasanya size-nya di atas 60 cm. Rata-rata 70-80. Nah, kita mencoba mengikuti pattern itu ya. Jadi di Blitar juga sama seperti itu. Kenapa? Jadi karena anaknya yang dihasilkan besarnya itu sebesar orang tuanya, sebesar parentnya. Bisa sampai 50 cm ke atas gitu. Kalau Sukabumi itu kecil-kecil katanya ya. Tante belum tahu benernya. Tapi katanya biasa tuh 40 cm, 45 cm dia udah ditelurin. Jadi secara otomatis pasti anaknya genetiknya mengikuti mengikuti orang tuanya kan, jadi dia nggak bisa besar-besar gitu. Nah, jadi yang paling spesifik tuh itu ya. Nah di sini tuh walaupun kita mengikuti patternnya Jepang ya, jadi kalau ukurannya nggak terlalu besar, kita nggak telurin dulu, kita nggak pijah ya, kita baru pijah itu kalau size-nya udah 60 cm ke atas. Nah kayak gini nih, kayak si soa nih gede nih. Nah nanti kita baru pijah gitu. Nah ini Sorago ini juga lihat deh, badannya bagus ya. Ini lokal loh, Sorago ini nih. Ini lokal loh. Nah bisa dilihat pangkal ekornya juga tebal. Jadi kalau misalnya mau beli ikan koi lokal sama ikan koi impor size kecil juga ada yang nggak bagus, ada yang impor juga kurang nggak bagus, ada juga yang lokal kecil tapi udah bagus gitu ya. Balik lagi semuanya itu koi itu kan selera ya guys ya. Jadi ya jangan terpatok sama ikan koi impor atau ikan koi lokal. Ikan koi impor ada yang harganya lebih murah daripada ikan koi lokal loh. Ya, kayak breeder-breeder besar ya, itu ikan koinya lokal tapi bagus-bagus gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari genetiknya. Genetik si ikan ya. Paling utama yang dilihat tuh biasanya dari pangkal ekornya. Pangkal ekornya tebal, tulangnya besar gitu. Nah, pokoknya Tante cuma mau kasih tahu kalau beli ikan koi nggak usah pikirin dia lokal atau impor. Nah pasti sesuai selera aja, dan pasti kita kalau di sini tante pasti kasih tahu, oh ikan koinya nggak bisa besar, oh ikan koinya bisa besar gitu ya. Dan biasanya rata-rata di sini bisa besar semua. Ya kalau misalnya nggak bisa besar, tante garansi uang kembali. Gitu. Tapi kalau misalnya ada jenis yang kayak short body ya, sebesar-besarnya short body dia nggak bisa besar-besar banget gitu. Kita kasih tahu biasanya, oh nih ikan koinya nggak bisa besar. Oh ikan koinya cuma bisa sampai seukuran ini aja gitu ya. Tapi tante di sini nggak ada ikan koi Sukabumi. Semuanya antara koi Blitar, koi Jepang, dan koi Tangerang. Kayak, nah nih, ini impor nih. Nih tuh ada sertinya. Terus yang mana ya? Tuh si Sanke, Tanco Sanke. Nah tuh Tanco Sanke. Nah ini juga impor nih. Juga impor. Tuh ini impor. Terus sironya juga siro impor. Nah terus ada juga kalau misalnya yang jual biasanya ikannya dijual murah ya gitu, itu biasanya impor non serti. Non serti itu artinya bukan karena dia nggak ada serti, biasanya itu bekas ikan penghobi ya, ikan penghobi. Terus dia bosen, sertinya entah kemana, lalu ikannya dijual gitu. Itu juga biasanya tetap impor. Jadi kalau mau dilihat ya paling mencolok itu ada di pangkal ekornya. Oke. Nah ini ya guys, nih kecil-kecil juga impor. Kayak sironya ini rata-rata siro Omosako ya.
memang kalau dari kecil susah kelihatan, tapi kalau orang yang paham ikan, yang ngerti itu biasanya dia tahu emang tulang ekornya tuh, pangkal ekornya tuh lebih sedikit lebih tebal daripada ikan-ikan lokal ya. Tapi ada juga yang impor, yang tulang ekornya juga, pangkal ekornya juga kecil juga ada. Intinya koi lokal itu tidak kalah dengan koi impor ya. Bukan berarti koi lokal nggak sebagus koi impor, sama bagusnya, sama kerennya. Nah dan untuk ilmu aja ya, gitu, ilmu aja. Kalau misalnya om dan tante senangnya beli koi impor juga nggak apa-apa, di sini juga ada. Kita juga ada, kita nggak akan ngibul lah. Kalau misalnya ikan koinya lokal ya kita bilang lokal, ikan koinya impor ya kita bilang impor. Intinya koi lokal maupun impor sama, ada yang bagus sama ada yang nggak bagus. Semuanya balik lagi ke selera om, tante, dan pemirsa sekalian. Sekian dulu untuk konten kita hari ini. Jangan lupa kalau misalnya om dan tante mau tanya-tanya, terus mau request tante konten apa, boleh tulis di komentar ya, di bawah ya. Tante tolong bikinin konten tentang ini itu dong, gitu ya. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, lalu dibunyiin loncengnya dan di subscribe. Nanti kalau subscriber tante udah banyak, tante akan bikin giveaway. Oke, oh ya jangan lupa kita juga punya Instagram sama TikTok ya. Nanti kita akan coba untuk lelang-lelang di TikTok dan lelang-lelang live di Instagram ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.